Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita pertemuan kelima membahas tentang unsur pembangun teks cerita sejarah. Nah, yang pertama itu intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Nah, unsur ini sudah pernah kalian dengar di SMP ya. Jadi tidak asing lagi, tapi di sini kita bahas kembali mengenai unsur intrinsik yang membangun teks cerita sejarah. Yang pertama itu tema. Tema di sini yang bermakna yaitu ide pokok dalam suatu cerita. Jadi kalian kalau ada cerita itu biasanya ada tema yang ditentukannya. Ya. Yang kedua itu amanat. Amanat di sini yaitu apa ya, pesan apa yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Ada pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Terus tiga, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini ada perbedaannya ya. Kalau tokoh itu adalah namanya, nama yang ada di dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan itu adalah lebih ke karakternya atau sifat dari tokoh tersebut. Sudut pandang ini dia ada tiga, 1, 2, 3, yaitu orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Di kelas 10 kalian sudah belajar yang namanya pronomina. Pronomina itulah yang membahas tentang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama itu aku, orang kedua kamu, yang ketiga adalah aku, kamu, dia. Jadi orang pertama aku, yang kedua kamu, yang ketiga yaitu dia. Ya. Ini sudah dibahas di kelas 10. Tinggal kalian lihat sudut pandangnya itu ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kalian lihat dulu. Di dalam cerita tersebut dia menggunakan aku atau nama orang atau kamu atau ini dilihat lagi ya. Jadi bisa kalian tentukan sudut pandang yang digunakan dalam cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama, orang kedua atau orang ketiga. Lihat lagi catatan kalian di kelas 10 mengenai pronomina. Pronomina pengganti orang ya. Terus ada latar. Latar ini yang menentukan tempat ya sama waktu. Tempat sama waktu yang terdapat dalam cerita tersebut. Tempatnya di mana lokasi cerita tersebut terjadi ya. Waktu, kapan waktu itu? Waktu atau kapan terlaksananya cerita tersebut. Terus suasana. Suasananya bagaimana? Sedih, menyenangkan, atau menegangkan ya. Itu suasana. Nah, alur ini alurnya ada 3. Yang pertama, alur maju. Berarti dia bercerita tentang ke depan, terus tidak ada yang bicarakan tentang ke belakangnya atau masa lalu. Yang kedua, itu alur mundur. Alur mundur dia cerita awalnya mengenai masa lalu dulu, kemudian baru dia cerita yang berikutnya. Terus yang ketiga itu alur maju dan mundur atau alur campuran. Di dalam ceritanya dia bebas mau mundur mau maju dulu cerita alurnya ya. Ini sudah dibahas juga, latar ada berapa, alur ada berapa di dalam kelas 10 kemarin ya. Terus yang kedua unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsiknya itu ada agama, politik ya. Agama, berarti kalian lihat di dalam cerita tersebut ada atau tidak unsur agama yang dibicarakan. Yang kedua, unsur politik. Ada atau tidak mengenai berkaitan dengan politik. Kalau dalam cerita teks sejarah biasanya dia ada ya. Agamanya, politiknya, sosialnya dan lain-lainnya ya. Tinggal kalian nanti baca lagi di catatan kelas 10 kalian. Terus yang kita bahas berikutnya yaitu kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama yang dibahas kebahasaannya yaitu keterangan. Ingat dengan pola kalimat SPOK. K di sini adalah keterangan. Jadi kalau keterangan ini nih, kalian buat kalimat, nanti misalnya
Ayah membaca koran di teras. Nah, ayah S membaca P koran objek. Ini adalah K. Keterangan apa? Kita lihat di teras, berarti keterangan tempat, ya. Terus yang kedua, kata sifat atau adjektiva. Kata sifat atau adjektiva ini sudah dibahas juga di kelas 10, tinggal Ibu ulang kembali. Itu adjektiva, adanya kata kuncinya itu lebih atau sangat, ya. Misal contohnya, lebih cantik, sangat cantik, itu untuk membedai dengan verba yang lainnya. Terus majas. Nah ini, majas ini dibagi menjadi 4. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam teks tersebut untuk mengungkapkan suatu perasaannya. A. Majas perbandingan. Berarti dia membandingkan, ya. Kita lihat ini contohnya Ibu cuma ambil satu, ya. Personifikasi. Majas personifikasi ini adalah majas yang membandingkan benda mati seolah-olah hidup. Misal, daun melambai-lambai saat saya lewat. Nah, jadi seolah-olah pohon itu bisa melambai, atau rumput menari-nari ketika hujan turun. Jadi seolah-olah kan rumput itu bisa menari, seolah-olah hidup, ya. Terus yang kedua, majas pertentangan, ya. Antitesis, yaitu memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Misal, pada pesta ulang tahun ini, tapi saya merasakan kesepian. Padahal pesta ulang tahun kan ramai, tapi dia bertentangan dengan ucapannya tadi, kesepian, ya. Itu. Terus yang ketiga, majas sindiran. Nah, majas sindiran ini Ibu ambil cuma yang ironinya saja karena masih banyak, ya. Ironi yaitu majas yang menyindir seseorang yang kebalikan dari faktanya. Misal, rapi betul tulisanmu seperti ceker ayam. Nah itu berarti dia menyindir orang itu, mengatakan bahwa tulisannya begitu bagus tapi kebalikan dari faktanya, ya. D. Majas penegasan, repetisi. Nah, ini adanya menegaskan bahwa misal, bukan dia pelakunya, dia hanya dijadikan kambing hitam saja. Dianya diulang lagi, ya, repetisinya untuk menegaskan kembali, ya. Majas ini kalian baca lagi di kelas catatan di kelas 10 sudah Ibu kasih, itu majasnya udah ada 24, ya, tinggal kalian baca kembali majas-majas. Kata Ibu catatan di kelas 10 jangan pernah hilang karena berkaitan di kelas 12, ya. Dah, untuk hari ini cukup di sini dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.